Sebenarnya operasi di zaman sekarang itu cukup aman. Untuk zaman sekarang dengan pengetahuan lebih banyak, dengan tingkat keamanan lebih tinggi, otomatis bahkan beberapa orang sendiri udah meletakkan operasi sesar itu menjadi pilihan. Setiap orang yang menjalanin kelahiran itu bisa milih dia mau secara normal atau secara sesar. Jadi kita nggak perlu terlalu takut kayak orang zaman dulu bilang, oh kalau melahirkan normal itu sakitnya waktu lahiran, kalau sesar itu sakitnya sehabis lahiran. Ilmu dunia anestesiologi itu meningkat, sehabis operasi ibunya bisa ngerasa nyaman. Bahkan kalau ada yang bilang kalau lahiran normal itu waktu lahirannya sakit, nah sekarang justru bisa dibius loh biar nggak sakit. Hai Bina Family, welcome back to Bina Talk. Nah, hari ini Bidan Linda mau membahas tentang SC dengan metode ERAX. Nah, hari ini Bidan Linda tuh kedatangan dengan dokter spesialis kita nan luar biasa. Dokter siapa sih Bidan Linda? Pastinya dokter anestesi dong yang ada di RSCA Bina Medica. Kita kenalan dulu yuk dengan dokter kita. Hai dokter, boleh kenalin diri dong dokter. Halo Bina Family, perkenalkan saya Dr. Raza Gusin, spesialis anestesi dan terapi intensif. Saya dokter spesialis anestesi di RSCA Bina Medica. Salam kenal. Dok, banyak banget ibu hamil takut operasi sesar karena katanya sakit banget. Bisa dijelaskan singkat nggak sih dok, apa peran dokter anestesi dalam prosedur sesar dengan metode ERAX? Oke, untuk pertama kita memahami dulu nih apa arti ERAX. Karena ERAX ini sekarang itu kan suatu yang terkenal banget sampai ada beberapa, maaf ya, kayak rumah sakit yang menjual istilah dengan pakai ERAX, pakai non ERAX dan lain sebagainya. Oke, kita harus mengerti dulu nih ERAX ini apa sih? Oke, dokter. ERAX itu adalah Enhanced Recovery After C-section, artinya percepatan penyembuhan setelah operasi sesar. Nah itu dia. Jadi perbedaannya apa sih dok dengan yang zaman dulu dengan zaman sekarang? Nah, karena sekarang ini kita membahas tentang percepatan penyembuhan, artinya kita nggak bahas lagi yang lama. Jadi apakah semua pasien sekarang di ERAX? Iya dong tentunya. Jadi setiap waktu, setiap masa kita harus mencapai ke percepatan penyembuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dibandingkan dulu mungkin 3 hari baru bisa jalan. Kalau sekarang kita usahakan di 24 jam pasien sudah bisa jalan, sudah mandiri ke kamar mandi. Untuk apa? Supaya proses penyembuhannya lebih cepat lagi. Kalau kita tanya perbedaannya apa sih dok? Nah sebenarnya perbedaannya adalah pemahamannya. Apakah ada penambahan obat atau perbedaan tindakan? Secara signifikan tidak ada. Tidak ada perbedaan antara ERAX dan non ERAX gitu. Contohnya, zaman dulu kalau kita ingat tuh sebelum operasi kita harus puasa sekitar 6 jam, 8 jam. Nah kita anggap tuh kalau kita tidak puasa nanti bisa mual-muntah, selama operasi. Ternyata, nah ini dia nih, ilmu kedokteran itu dinamis. Apa yang kita percaya dulu belum tentu kita percaya sekarang. Apa yang kita percaya sekarang belum tentu kita percaya nanti. Semua itu harus ada penelitiannya. Ternyata setelah diteliti tidak ada hubungannya di antara puasa yang panjang dengan pasien yang nggak muntah. Justru buat beberapa pasien yang punya riwayat GERD, riwayat asma, justru lebih gampang menyebabkan peningkatan asam lambung. Makanya di pemahaman yang sekarang itu puasa tidak usah terlalu panjang, cukup 2-4 jam aja itu sudah cukup. Sehabis operasi juga begitu. Jadi kalau dulu itu kita anggap harus bolongin dulu nih, baru bisa makan. Sekarang enggak dong. Sekarang habis operasi, kalau tidak ada komplikasi apapun, pasien boleh makan minum seperti biasa. Ada penambahan obat apa dok? Nggak ada, nggak ditambah obat apa-apa. Ini hanya perbedaan pemahaman gitu. Nah, karena ERAX itu adalah multidisiplin, artinya
untuk penyembuhan pasien ini nggak hanya di mata dokter anestesi saja, di dokter obstetri juga ada, dokterannya anak ada, di gizinya juga ada. Nah, dari sudut pandang anestesi, hal-hal apa aja nih yang membuat pasien dengan proses penyembuhan lebih cepat? Jauh lebih cepat. Nah, yang pertama masalah puasa, yang kedua masalah mobilisasi. Ini penting banget. Jadi sebelum eranya ERAX, pada saat itu mungkin sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, dokter anestesi itu selalu ngomong gini, ibu habis operasi jangan duduk dulu ya, jangan berdiri dulu, tiduran aja, nanti after 24 jam kalau udah bisa makan, miring kiri miring kanan, belum boleh duduk. Nah, ternyata setelah diteliti itu justru memperlama penyembuhan. Nah, zaman sekarang itu ternyata mobilisasi yang cepat, early mobilisasi itu membuat pasien lebih cepat sembuh. Jadi konsep utama dari sudut pandang anestesi ERAX adalah early feeding dan early mobilisasi. Pasien itu tidak boleh puasa terlalu lama dan tidak boleh terlalu banyak bed rest. Harus mobilisasi dini, tapi tetap jangan dipaksa juga. Benar, sesuai dengan kemampuan ya dokter. Benar. Ya. Kalau kita bicara tentang early feeding, mungkin tidak terlalu pengaruh. Maksudnya bukan tidak terlalu pengaruh, tapi mungkin lebih ke nutrisi gitu, dan tidak ada sesuatu yang signifikan berubahnya, hanya jam makannya saja. Tapi kalau early mobilisasi ternyata ada PR-nya. PR-nya apa? Bayangin nih, dulu orang 24 jam disuruh bed rest. Betul. Sekarang 8 jam diinisiasi untuk mobilisasi. Inisiasi bahasa halus dari dipaksa. Betul. Otomatis kalau kita mau bertanya, sakitan mana ya? Sakitan sekarang dong pastinya 8 jam dipaksa untuk jalan. Nah, karena ini dipaksa untuk jalan 8 jam, dokter anestesi harus pintar-pintar mengatur obat penahan rasa sakit sehabis operasi. Iya. Mungkin sebagai informasi aja, dokter anestesi berperan dalam 2 hal. Pertama, untuk anestesi pasien selama operasi. Yang kedua, analgetik untuk post operasi. Nah, seperti itu. Apa perbedaannya? Anestesi itu menghilangkan total rasa nyeri sampai motorik atau gerakan kaki juga nggak bisa bergerak sama sekali. Tentu kita nggak mungkin melakukan anestesi full 1 mingguan loh. Benar. Pasti kita lanjut yang kedua, analgetik, penahan rasa sakit. Nah, penahan rasa sakit ini kita berikan beberapa hari ke depan untuk membuat pasien nyaman, sehingga pada saat dia mobilisasi dengan minimal rasa nyeri. Nah, ini dia yang menjadi titik pentingnya. Dokter anestesinya mau memberikan analgetik apa ke pasiennya. Nah, ini juga yang membuat beberapa rumah sakit yang maaf katanya itu kayak menjual nih paket analgetiknya dengan istilah ibu mau pilih yang ERAX atau non ERAX. Nah, sebenarnya itu cuma mau bilang, Bu, nanti kalau di ERAX ini rasa nyerinya lebih. Kalau ngambil paket ERAX ini nanti nyerinya berkurang. Obat anti nyerinya dikasih lebih supaya ibunya lebih nggak nyeri. Itu kata-katanya sih. Nah, kalau kita di Bina Medica ini benar memang kita meletakkan standar pelayanan nyeri salah satu yang terbaik dan menjadi layanan utama kita. Sehingga untuk masalah nyeri kita cukup concern banget di sini. Jadi untuk rasa nyeri itu benar kita kontrol dengan obat-obatan nyeri dan beberapa teknik analgetik yang diperlukan. Oke, dokter. Jadi aku udah paham banget nih, karena dari tadi dokter ternyata gitu ya, kalau misalnya ERAX itu harus banyak, ternyata dari puasanya juga nggak butuh lama-lama, dari gerakannya itu harusnya jauh lebih cepat. Nah dok, kalau misalnya obat dari ERAX-nya sendiri otomatis kan pasti ada jangka waktunya, kayak tadi dokter bilang nih, anestesi benar-benar menghilangkan nyeri, kayak semuanya jadi kebas atau nggak gerak gitu. Dan selanjutnya lagi adalah analgetik. Metode apa dok yang dilakukan pada saat aku pengen nih ternyata si analgetiknya itu ternyata harus apa sih dok? Harus ada tambahan metode apa lagi yang memperpanjang rasa nyerinya itu nggak bakalan surut-surut gitu. Jadi nyerinya ya udah hilang aja gitu.
Nah, oke. Nah, sekarang ini kita di dunia itu sudah mengerti dan paham betul apa yang istilahnya dengan nama multimodal analgesia. Model analgesia itu dengan banyak. Jadi kita nggak kayak zaman dulu cuma ngasih 1-2 obat doang, enggak. Jadi zaman sekarang itu kita memberikan obat banyak jenisnya dengan dosis yang sedikit diturunin. Jadi zaman sekarang itu obat penenang sakit itu lebih banyak jumlahnya dan tekniknya berbeda-beda. Jadi mungkin beberapa ibu bakal kaget nih masalah obat anti nyeri. Apalagi kita nih di RSC Bina Medica, ibu bakal kaget. Dok, itu yang diinfus apa ya? Anti nyeri. Yang disuntikin apa? Obat anti nyeri juga. Maaf, yang dimasukin dari bawah ya itu untuk apa ya dok? Obat anti nyeri juga. Bahkan nih sehabis operasi kita ngikutin standar dunia bahwa penanganan nyeri yang terbaik adalah untuk penyuntikan di peripheral nerve block. Artinya ada obat anestesi lokal yang disuntikan di bagian saraf yang bertanggung jawab terhadap rasa nyerinya. Untuk operasi sesar ini ada beberapa saraf yang bertanggung jawab di daerah sayatan. Kalau dalam bahasa medis itu nervus yang mempertanggungjawabkan itu namanya iliohipogastrik dan ilioiliaca. Nah, di situ kita blok tuh. Nah, karena kebetulan tuh bloknya itu melewatin otot namanya transversus abdominis plane. Di situ tuh, nah ada sarafnya di situ keluar, kita blok di situ, disingkat dengan nama TAP. TAP. Blok di situ. Nah, zaman sekarang bahasa TAP blok ini lagi cukup ramai nih dibicarakan nih. Betul banget dong. Makanya aku sih penasaran nih sama metode TAP block yang dilakukan sama dokter. Karena ternyata dok, ada beberapa rumah sakit yang kalau misalnya ERAX ya udah only ERAX aja tanpa adanya TAP block. Sebenarnya TAP block sendiri tuh gimana sih dok prosedurnya dan apa sih sebenarnya TAP block ini? TAP block itu yang saya bilang tadi bahwa kebetulan posisi kita ngebloknya itu di daerah transversus abdominis plane. Nah, jadi tetap pada konsep utama adalah kita ngeblok saraf yang mempersarafi luka. Jadi bahkan ini kebetulan kita lagi bahas tentang sesar, gitu. Untuk operasi lain gimana? Tetap dilakukan peripheral nerve block, bahasa awalnya penyuntikan saraf tepi seperti itu. Kebetulan kita lagi bahas sesar, kebetulan sarafnya nongolnya di transversus abdominis, kita lakukan TAP block. Nah, misal nih kalau operasi daerah payudara, saya bakal melakukan seperti serratus anterior block atau pectoralis block, pec block, itu beda-beda. Tapi trennya sekarang untuk penanganan rasa nyeri adalah selain obat-obatan minum dan suntik dilakukan penyuntikan pada saraf yang mempertanggungjawabi daerah sayatannya. Dan ini tidak dilakukan di semua rumah sakit. Kenapa? Balik lagi karena butuh modalitas. Modalitasnya apa? Harus ada USG-nya dong, harus ada jarum khususnya, harus ada obat-obatannya, dan tentu aja dokter yang menanganinya yang paham betul tentang penjalanan dari saraf-saraf tersebut. Oke, jadi memang khusus juga ya dok ya ternyata yang melakukan TAP block sendiri ya dokter ya. Karena kalau misalnya aku lihat lagi dokter, ternyata TAP block itu aku pikir cuma ada di sesar aja. Ternyata semua metode operasi apapun itu ya dokter ya bisa dilakukan si TAP block itu, tergantung di mana penyayatannya ya dokter ya. Oke. Untuk TAP block sendiri tuh ada resikonya atau ada inputan dari misalnya nih kalau misalnya TAP block jadi kenapa, atau misalnya enggak sih aman-aman aja gitu dokter, silakan. Setiap tindakan medis yang nggak mungkin dong nggak ada resiko dan nggak mungkin nggak ada komplikasinya. Begitu. Nah, kita mau ngeblok sarafnya, otomatis saraf itu di dalam tubuh selalu nempel dengan pembuluh darah. Nah, ada resiko jarum kita menembus ke pembuluh darah. Untuk mencegah itu, maka kita perlu dilakukan USG di situ. USG bisa melihat dengan sangat presisi dan akurasi jarum yang masuk pelan-pelan sehingga menghindari resiko dan komplikasi. Tapi kalau dibilang komplikasi yang terlalu parah, ya paling infeksi ya kita lakukan sterilisasi. Dan sejauh ini belum ada sih laporan yang sampai terlalu signifikan untuk pada penanganan
preferred block tersebut. Ada nggak sih syarat-syarat khususnya untuk beberapa pasien, misalnya darah tinggi atau misalnya riwayat perdarahan atau apa, ada nggak kayak gitu dok? Atau semuanya bisa sebenarnya dilakuin? Pada dasarnya semua bisa, kecuali memang di daerah penyuntikan itu ada daerah infeksi, ya itu baru nggak bisa. Tapi kan jarang banget sih. Misalnya amit-amit tuh di daerah penyuntikan tuh, maaf ya, ada infeksi yang terlalu parah di situ, ya kita nggak bisa melakukan penyuntikan di situ, gitu. Tapi keadaan gitu kan sangat jarang banget. Jadi bisa dibilang hampir semua bisa dilakukan tindakan peripheral block tersebut. Apa yang harus ibu hamil ceritakan kepada dokter anestesi sebelum operasi dilakukan? Misalnya prosedurnya apa dulu sih yang harus pasien lakuin sebelum melakukan tindakan anestesi dan lain-lain? Nah, ini pentingnya nih, dan juga tidak di semua rumah sakit terjalani dengan baik. Betul. Yang namanya visit pre-anestesi. Jadi ini pentingnya kenapa dokter anestesi harus say hello dan menyapa pasiennya. Pertama, riwayat pasien dulu. Dulu pasien dia punya penyakit apa, apa dia pernah menjalani prosedur operasi zaman dulu. Terus ada keluhan apa di situ? Apa dia pernah punya operasi di tulang belakang, gitu. Dan riwayat yang lain, penyakit lain yang harus seperti penyakit jantung dan lain sebagainya yang harus disampaikan ke dokter anestesi. Tapi di luar itu semua ada hal yang cukup penting sih, menurut saya itu cukup penting, adalah dokter anestesi yang berkenalan baik dengan pasiennya. Karena apapun ceritanya yang kita tangani itu manusia. Betul. Artinya manusia itu bekerja berdasarkan subjektif banget nih, perasaan gitu. Jadi tujuan utama adalah kenalan dulu sama pasiennya, sehingga pasiennya tuh percaya dulu nih sama dokternya yang mau ngelakuin tindakan ke tubuh dia. Kita tidak berada di zaman yang pasien bakal berkata, terserah dok, kita pasrah. Enggak dong gitu. Zaman sekarang semua sudah well educated, semua pasien harus mengerti dan paham betul tindakan apa yang bakal dibuat di tubuh dia. Dia harus percaya dulu sama dokternya. Dan di situ pentingnya visit pre-anestesi, berkenalan, sehingga pada saat penyuntikan pasien tuh ngerasa lebih nyaman. Ini contoh. Kenapa ada yang bilang disuntik dok nyeri banget? Kenapa? Karena salah satu penyebabnya dia nggak trust sama dokternya. Benar. Kenapa bisa terjadi? Ada beberapa rumah sakit yang kita bertemu pasien itu benar cuma di kamar operasi. Benar banget. Jadi, dokter. Ibunya udah duduk, tiba-tiba ada laki-laki di belakang mau nyuntik nih, dia langsung ngerasin badannya. Begitu dia ngerasin nih punggungnya, otot-otot di belakangnya itu jadi keras. Bayangin otot yang keras itu mau ditusuk sama jarum pasti lebih sakit. Dibandingin dengan dia, dokter Razak nih, santai tuh, oke dok silahkan, pasti lebih less pain di situ. Nah itu tuh pentingnya kenal sama pasien, kita trust, ngerti pasiennya, dan melihat langsung klinis pasien. Dan itu bakal bisa dicapai kalau kita menjalani visit pre-anestesinya. Itu ada di RSI Aminah Medica. Nah dokter, bener banget dokter, karena selama ini tuh kita tahu kalau misalnya dokter anestesi itu adalah orang yang selalu ada di belakang layar. Betul. Jadi hanya ya udah mau di anestesi, orang taunya adalah dokter objinnya. Namun bedanya di RSI Aminah Medica akan divisit oleh dokter anestesi. Itu kenapa saya selalu bilang selama ini dokter anestesi itu selalu dibilang orang di belakang layar. Nah, zaman sekarang semua orang udah well educated dan saatnya kita maju ke depan layar. Betul. Untuk menyapa pasien-pasien. Betul banget, Bina Family, keren banget dokter Razak. Wah, aku jadi luar biasa banyak banget nih dok hari ini dapat ilmu tentang ERAX dan T-Block pastinya. Dok pesan dong dok sama Bina Family yang ada di rumah bahwa nggak perlu takut sebenarnya sekarang untuk melakukan prosedural tindakan seksio, karena memang sekarang sudah seaman itu, senyaman itu. Boleh dong dok, silahkan disampaikan ke Bina Family di rumah. Sebenarnya operasi di zaman sekarang itu cukup aman. Artinya memang kalau ditanya resiko, semua tindakan medis dari hal paling kecil juga pasti ada resikonya. Betul. Tapi untuk zaman sekarang dengan pengetahuan lebih banyak, dengan tingkat keamanan lebih tinggi, otomatis bahkan beberapa orang sendiri udah meletakkan operasi sesar itu menjadi pilihan.
Nah, benar banget. Menjadi pilihan setiap orang yang menjalanin kelahiran itu bisa milih dia mau secara normal atau secara sesar. Jadi kita nggak perlu terlalu takut kayak orang zaman dulu bilang, oh kalau melahirkan normal itu sakitnya waktu lahiran, kalau sesar itu sakitnya sehabis lahiran seperti itu. Betul. Jadi dengan zaman sekarang itu, dengan ilmu dunia anestesiologi itu meningkat, sehabis operasi ibunya bisa ngerasa nyaman. Bahkan kalau ada yang bilang kalau lahiran normal itu waktu lahirannya sakit, nah sekarang justru bisa dibius loh biar nggak sakit. Mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya dibahas. Oke, Binang Family, thank you dokter. Nah, Binang Family yang ada di rumah, jelas banget ya sama dokter Aza, kita udah belajar banyak, kita udah tahu nih apa itu ERAX, dan sekarang ada metode baru yang dilakukan dokter anestesi menggunakan metode T-block, dan ternyata metode T-block ini bisa dilakukan di semua operasi. Jadi bukan cuma operasi sesar aja, dan pastinya ini sangat akan membantu Binang Family yang ada di rumah untuk jauh lebih cepat lagi untuk recovery-nya, dan pastinya painless nyeri dong. Dokter, terima kasih banyak ya dok buat waktunya hari ini karena luar biasa banget informasinya. Oke dokter, kita akhiri ya podcast hari ini. Next kita akan membahas lagi jauh lebih banyak tentang anestesi pastinya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Binang Family. Bye bye.